Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu indahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-24 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa iman saja tanpa diwujudkan dalam perbuatan yang nyata tidaklah cukup. Siapa saja yang mengaku pengikut Yesus harus meniru apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Sabda Tuhan hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dengan ikut ambil bagian dalam kehidupannya, mereka akan mengalami kebangkitan bersamanya. Maka semoga Ekaristi yang kita rayakan hari ini membuat kita semua menjadi kuat dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, karena kita sungguh berusaha untuk setia dan taat memikul salib kita masing-masing. Karena tanpa salib, kiranya kemuliaan Tuhan sulit dibayangkan juga dalam kehidupan kita, bahwa tanpa perjuangan dan penderitaan pengalaman hidup kita tentunya tidak sungguh menikmati berkat dan rahmat yang menjadi tanda perjuangan kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui pertanyaan Yesus, siapakah aku? Maka mari dapatnya kita renungkan hal ini. Moga-moga kita sungguh-sungguh sebagai pengikutnya menyadari bahwa Dia adalah Sang Mesia yang senantiasa mau dan ingin menolong kita kalau kita datang di hadapannya untuk menyadari kita dan mohon pengampunannya. Maka mari supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita hening senyap di hadapan Tuhan, menyadari kita dan mohon pengampunan, seraya mempersembahkan niat doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Ibu Ririan merayakan ulang tahunnya pada tanggal 13. Kemudian juga bersama dengan Rince Tengku merayakan hari ulang tahun yang
kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga kuasa Tuhan melalui para dokter, siapa saja menangani orang sakit, mereka boleh dipulihkan dari penyakitnya. Terlebih juga kita berdoa bagi seluruh anak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya mama atau oma Aco, Monika, Yunita, Punardi, semoga istirahat dalam damai Allah Bapa di surga. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merekam peristiwa penyelamatan, mari kita buka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Di sanalah kami wujud nyatakan iman kami, sehingga iman kami tidak mandul tetapi sungguh memberikan buah bagi orang-orang lain, dan juga semakin mengantar kami untuk mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang setia mendampingi kami dalam seluruh situasi kehidupan ini, apapun bentuknya. Syukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, utamanya Ibu Ririn yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 13, dan juga saudari kami Rince Tengku. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini sungguh semakin membuat mereka teguh kuat dalam iman pengharapan kepadamu, selalu sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga melalui seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya, mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripadamu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua ibu terkasih Oma atau Oce Monika Yunita Funardi yang telah Engkau panggil 35 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga. Semoga dia beristirahat dalam damai-Mu di surga bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhannya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan daku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara?
biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara permohonanku, sebab Ia menyindingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Tetap aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita Maha Penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari Kitab Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Yesus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak
dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? Baik. Puji Tuhan, kita boleh datang di hadapannya pada pagi hari ini, menyambut hari baru dengan suasana penuh kesejukan, walaupun masih pagi-pagi sudah panas, dan tentu yang mendorong kita untuk boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa kita mau bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian kita disapa oleh Tuhan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh mau dan ingin menyatakan iman kita dalam kehidupan keseharian, dan sebagai pengikut Kristus harus berani memikul salib dan mengikuti Dia. Isi bacaan ringkas pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan pertama Yesaya memberi gambaran tentang hamba Tuhan yang taat dan merelakan diri menderita demi keselamatan umatnya. Ia memberikan punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya, dan dengan demikian lewat itu kekuatannya adalah Allah sendiri. Dan Allah sajalah yang menjadi tumpuan dayanya dan seluruh harapan. Tidak ada yang lain. Tentu juga secara manusiawi kita selalu mendengarkan bahwa berbicara soal Yesus dalam kemanusiaan itu pastilah ada harapan manusiawinya, tetapi tidak terlalu didominasi oleh harapan manusiawi itu. Kemudian dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, kita diingatkan bahwa banyak orang berpikir yang paling penting adalah iman, dan beriman itu cukup, tidak usah diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Namun harus disadari bahwa sikap iman seperti itu tidaklah utuh. Walaupun dari satu pihak iman adalah rahmat dari Tuhan, tetapi tidak cukup rahmat itu boleh sampai kepada kita kalau kita tidak mengupayakan dan mengusahakan dalam seluruh kehidupan kita. Maka demikian juga kita membuka hati kita kepada sapaan, perwayuan, dan menerimanya, akhirnya iman itu boleh tumbuh dalam diri kita, dan akan semakin tumbuh kalau kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita lewat perbuatan baik dan perbuatan yang benar. Sehingga di sana dikatakan iman tanpa perbuatan akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Iman hanya bisa nampak dalam tindakan dan perbuatan baik dan benar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, itulah yang disimpulkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana kita mendengarkan beberapa pokok yang menjadi pegangan hidup kita, bahwa Sang Mesias adalah yang terurapi, dan dengan demikian dalam seluruh proses perjalanan bagi kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami hal yang sama, terurapi lewat pembaptisan, dan kita hidupi dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Kita lihat sejenak bagaimana Mesias ini diartikan. Mesias berarti yang diurapi, dan merupakan gelar yang diberikan kepada tokoh utama yang dinantikan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Umat bangsa Yahudi ini lalu akhirnya dalam bahasa Ibrani diartikan
Mesias itu dari kata Masiah, dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi Kyrios dan Kristus. Maka konsep Mesia dikenal dalam agama-agama Abrahamik, yaitu orang Kristen dan orang Islam. Jadi pemahaman Mesia itu juga dipahami oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam. Dan dengan demikian bagi kita Mesias adalah Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Mesias itu membawa keselamatan bagi umat manusia tanpa kecuali. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa Al-Masih dipercaya sebagai Mesias yang akan datang menjelang akhir zaman. Dan dengan demikian itu dilihat dalam Al-Masih Ad-Dikjat, dan pemahaman ini berasal dari Al-Hadits dan bukan dari Quran. Sebagaimana kita tahu, ya kita paham sedikit bagaimana Quran kemudian hadits di dalam hukum mereka itu. Hadits itu terbagi dua, ya. Ada yang dikembangkan di Medina dan ada yang dikembangkan di Mekah sesuai dengan samanya. Kita tidak perlu membahas itu. Karena kalau kita membahas hal itu, kita harus masuk lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat pemahaman inilah bagi kita lalu menjadi pegang utama kita adalah Sang Mesia yang bagaimana yang kita nantikan dalam seluruh kehidupan kita. Kita mendengarkan tadi bahwa Sang Mesia itu adalah suatu ungkapan yang harus dinyatakan, engkau adalah Mesias. Dan dengan demikian dia adalah terurapi dan bayangan pada saat itu, walaupun Rasul Santo Petrus itu sudah mengungkapkan bahwa engkau adalah Mesias, lalu Yesus mengatakan janganlah mengatakan itu kepada orang. Kenapa Yesus melarang Petrus untuk mengungkapkan hal itu kepada orang lain selain dia? Kita lihat ceritanya dari atas. Ternyata dalam perjalanan walaupun sudah lama bersama dengan Yesus, Petrus itu ternyata membayangkan bahwa Sang Mesia yang dinantikan itu ini sama dengan Sang Mesia yang dipahami oleh saudara-saudari kita, mungkin datang sebagai pembebas secara politik dalam kehidupan. Artinya membebaskan penjajahan, membebaskan mereka dari penjajahan dan mengantar mereka kepada kehidupan yang jauh lebih baik dalam seluruh kehidupannya secara duniawi. Maka dipahami Sang Mesias itu sebagai suatu Mesias politik. Dan akhirnya apa yang terjadi pada saat Yesus menguraikan bahwa Yesus Mesias yang kamu nantikan adalah Sang Mesias yang sungguh-sungguh mengalami hidup kamu sebagai manusia, lahir dari seorang wanita, hidup seperti kamu mengalami penderitaan, kemudian bekerja untuk memperjuangkan kehidupan, lalu akhirnya dia harus menderita di kayu salib. Semuanya ini merupakan gambaran bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang percaya kepadanya, bahwa dia saja sebagai putra Allah, Sang Mesias yang sudah dinantikan oleh semua umat manusia, ternyata dengan mengambil bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang mempunyai keterbatasan secara duniawi, itu mengalami penderitaan dan kematian. Dan itulah yang harus terjadi bagi Sang Mesias yang bersama dengan para rasul pada saat itu, para murid awal mula. Kita dengarkan tadi, pada saat Yesus menguraikan hal itu, lalu Petrus menarik Yesus ke belakang. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Ternyata engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan seperti yang dipikirkan oleh Allah. Maka pesannya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan pertanyaan di atas, siapakah aku ini? Kita semua telah percaya kepada Yesus. Kita semua telah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Bagaimana kita membayangkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita? Inilah yang terus-menerus kita renungkan. Mungkin setiap saat kita mendengarkan, apalagi pada dunia sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, YouTube itu sungguh sangat menawarkan banyak hal. Tetapi
dalam pengajaran iman dan katekese kita tetap berada pada koridor seperti yang diharapkan dalam kesatuan gereja kita. Dan dengan demikian tentu yang kita bayangkan adalah Yesus yang kita percaya sang Mesia yang selalu hadir dan menjadi tanda rahmat bagi kita adalah Yesus yang selalu ikut campur tangan dalam seluruh kehidupan kita, termasuk pada saat kita menghadapi situasi yang paling berat, dan itulah salib kehidupan. Kalau kita tetap yakin dan percaya dan memiliki kesetiaan kepadanya, maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita akan memperolehnya juga seperti yang Dia dapatkan. Karena sebagaimana Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya, demikian juga bagi kita yang percaya kepadanya, kita melakukan apa yang Dia upayakan untuk kita. Dan dengan demikian Dia mengatakan, barang siapa mengikuti aku harus berani memikul salibnya dan mengikuti aku. Apa yang menjadi salib kehidupan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Seorang bapak keluarga punya salib dalam kehidupan berkeluarga. Memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anak. Ibu rumah tangga pun seperti itu dalam seluruh kehidupan. Anak-anak yang lahir dalam kebersamaan dalam keluarga itu juga tentu punya salib masing-masing. Nah, bagaimana hal ini semua ditata sedemikian rupa sehingga di sana tetap nampak iman sebagai suatu pengharapan untuk mewujudkan cinta Tuhan yang sejati tanpa banyak embel-embel yang hanya berpihak dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia. Yang saya maksudkan yang dipikirkan oleh dunia, dan saya kira yang dimaksudkan juga dalam bacaan pada kesempatan ini, berani memikul salibnya dan mengikuti aku. Kalau kita dalam seluruh situasi mungkin gambarannya berada pada zona nyaman kehidupan secara pribadi. Seringkali dalam perjalanan hidup sadar atau tidak, kita merasa bahwa dengan rekan dan sahabat kita itu akan jauh lebih kental kebersamaan kita dibandingkan dengan kebersamaan dalam keluarga. Walaupun itu sudah larut malam mungkin, dan mungkin banyak hal yang seharusnya kita upayakan dalam seluruh kehidupan bersama dalam keluarga. Tetapi karena kita sudah keasikan dengan itu, akhirnya hal itulah yang menjadi bagian refleksi dan permenungan. Dan dengan demikian kita harus disadarkan dengan segala hal dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan kita salah memaknai keyakinan kepercayaan ini dan kita merasa bahwa Sang Mesias itu adalah hanya menjalani kehidupan dengan enak saja, tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan. Justru di saat ada tantangan dan rintangan, di sanalah sebenarnya kekuatan yang paling mendalam. Dan kita tahu bagaimana hal itu akan semakin menempa kita dalam seluruh kehidupan. Kita bisa bayangkan kalau kita melahirkan anak yang hanya terima jadi semua. Lalu dalam setiap langkah kehidupannya, apa yang dia inginkan kita selalu penuhi dalam seluruh kehidupan. Dan itu berlangsung sampai pada umur yang mungkin kita rasa bahwa sudah cukup dewasa. Sampai pada sikap dewasa pun akhirnya anak ini tergantung sepenuhnya kepada kita. Jika seandainya itu adalah kuasa dan kehendak Allah bahwa kita tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mungkin itu menjadi baik. Tetapi apa yang kita boleh nyatakan seperti itu kepada anak-anak kita Bapak Ibu Saudara terkasih hanyalah bersifat sementara saja. Ada banyak pengalaman orang yang begitu kaya dalam seluruh kehidupan, apapun dia bisa upayakan. Kemudian anaknya minta sesuatu walaupun belum saatnya. Dia belikan motor karena anaknya minta motor dibelikan. Sesudah itu dibelikan mobil, belum waktunya untuk membawa mobil sudah dibelikan. Kemudian segala sesuatu itu disiapkan dan ada yang mendampingi, ada pembantu 2-3 orang untuk mengurus semuanya. Tetapi akhirnya dia tidak sampai pada sikap dewasa. Dia diperhadapkan pada suatu tantangan kehidupan kecil saja dia sudah mulai menyerah. Lalu sampai kapan kita harus ikut terus dan memberikan katakanlah yang paling baik menurut kita kepada anak kita? Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah kita terlalu enak dengan zona nyaman kehidupan. Tetapi beranilah kita untuk belajar di seluruh situasi. Saya selalu mengatakan bahwa
sebenarnya hal yang baru dalam kehidupan kita pada saat kita baru bangun. Lalu kita mulai menatap hari yang baru. Kita mulai menjamkan mata sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita merasakan istirahat yang baru saja kita lalui. Mungkin mulai terbayang, tadi malam saya mulai merasa tertidur sejak jam sekian. Kemudian dalam menjalani hidup, dalam menjalani istirahat itu saya bangun mungkin 1 kali, 2 kali, buang air dan seterusnya. Atau bahkan sama sekali tidak, terasa enak sekali tidur. Lalu itu mulai kita bayangkan kenapa hal itu, karena pada saat sebelumnya saya mulai mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Berangkat dari pengalaman kemarin itu, oh ternyata saya ketemu dengan ini. Ada ungkapan kata yang membuat hati saya sakit hati, atau ungkapan kata saya membuat orang itu tersinggung. Tapi tadi malam saya mohon ampun kepada Tuhan, dan saya diantar kepada ketenangan untuk boleh menikmati istirahat. Dan syukur hari ini diberikan lagi Tuhan kepada saya, dan saya harus menjalaninya. Setelah itu mulai dibayangkan apa yang harus kita buat dalam seluruh proses perjalanan itu. Tidak ada cara lain untuk bisa membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita selain dengan bermenung sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari semuanya itu. Dan dengan demikian itulah yang akan memberikan kebaruan kepada kita. Dan saya kira itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari diri kita, supaya kita semakin memperbarui diri kita, semakin teguh dan setia dalam iman apapun dan bagaimanapun perjuangan kehidupan kita, salib apapun yang kita hadapi. Kalau kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita datang kepadanya, maka yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah, karena Tuhan berikan yang terbaik, maka kita pun berusaha untuk menyatakan yang terbaik bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Terlebih kita ungkapkan dalam kebersamaan kita dalam keluarga, karena menurut himbauan Paus kita, yang paling utama dan terutama adalah kebersamaan kita untuk membangun sesuatu yang jauh lebih baik dan indah, baik sebagai manusia maupun sebagai ciptaannya dan lingkungan di mana kita berada. Dan kalau hal itu tercipta dalam masyarakat kita, maka tentu masyarakat adil dan makmur itu akan senantiasa sungguh menjadi bagian yang sangat mendamaikan kita. Itulah pengharapan dari kunjungan Paus kita pada kesempatan ini. Kita lihat bagaimana dia datang untuk menyatakan hal itu, walaupun juga banyak orang yang mencemunya. Tetapi kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang dinyatakan itu jauh lebih banyak orang menerimanya dengan baik. Dan dengan demikian itulah ungkapan imannya dan menyatakan itu kepada dunia, utamanya kepada kita semua yang ada di Indonesia. Moga-moga juga berkat iman yang kita miliki kepada Kristus, kita selalu berusaha untuk menyatakannya dalam seluruh kehidupan kita. Akhirnya berkat Tuhan akan semakin boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mendengarkan sabda itu mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa di surga yang telah menciptakan kita untuk menjadi bahagia. Semoga kita sanggup menghadapi segala percobaan dan tanggung jawab kita. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak malu mewartakan Kristus yang tersalib dan tetap tidak mementingkan diri menurut teladan Kristus. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi para korban ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, semoga kami mempunyai keberanian untuk membela kepentingan para korban
dan membawa keadilan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi para gelandangan dan anak-anak jalanan, orang-orang yang tertinggal dan tak terhitung, serta mereka semua yang tidak mempunyai kedudukan dan suaranya tidak didengar. Ya Bapa, semoga orang-orang kecil itu tidak diinjak-injak oleh para pembesar dan penguasa. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang yang cara berpikir dan tingkah lakunya tidak dapat kita ikuti dan kita setujui. Ya Bapa, semoga kami menghargai serta memberi tempat dalam hati kami kepada orang-orang itu juga. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga orang-orang sakit dan cacat menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Yesus yang menderita, dan semoga kami tak lupa mengunjungi serta memperhatikan mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, bahkan di minggu ini. Ibu Ririn, Rince Tengku, Bapak Heri, dan mungkin masih ada saudara-saudari kami merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini. Kiranya rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati rasa damai dan bahagia di dalam kehidupan bersama dalam keluarga, semakin sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, berusaha untuk selalu semakin setia dan taat kepadamu, sehingga dalam seluruh kehidupan mereka semakin mengikatkan diri untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam setiap langkah kehidupan mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami pun mempersembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Oma atau Oce Monika Yunita Punardi yang telah Engkau panggil 35 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga. Semoga dia beristirahat dalam damai abadi-Mu di surga bersama dengan para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, utamanya anak-anak, menantu, cucu, dan cicit. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Allah, salib-salib dunia adalah salib-salib kami juga, sebab kami tidak mau menolak salib dari tangan Yesus, tetapi Engkau akan membuat salib kami ringan, sebab Yesus telah memanggul salib untuk kami semua. Dialah Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur 707. 707. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya cerah, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan atas sengsara, wafat dan kebangkitan putramu demi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Kojutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga terlebih mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 706. Betapa agung karya Tuhan ciptaannya, mengagumkan. Betapa indah Nusantara yang sungguh luas membentang. Syukur kepadamu Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu kepada umat-Mu. Engkaulah Allah yang besar, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Berkati umat-Mu selalu dengan iman dan kasih-Mu, supaya dalam tingkah laku setia pada hukum-Mu. Syukur kepadamu Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu kepada umat-Mu. Engkaulah Allah yang besar, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Betapa berharga kasih setia-Mu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan mengenangkan kurban salibnya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 September 2024. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 7 dan 8 September 2024 berjumlah Rp19.825.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp12.900.000. Kolekta Jumat pertama berjumlah Rp2.370.000. Kolekta misa online paus berjumlah Rp5.600.000. Sumbangan untuk Gua Maria, Elizabeth Linca Mary sebesar Rp2.000.000, Natania Safira sebesar Rp750.000, Ani Limesa sebesar Rp500.000. Untuk sumbangannya diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu
pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra, Gabriel Wendy Limawa dan Frese Camelia Rumagit, Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersinere. Semuanya merupakan pengumuman yang ketiga. Richie Fritzi dan Ivana, Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan merupakan pengumuman yang kedua, dan Yohanes Marcelinus Sableku dan Maria Rensiana Biru merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan akan diadakan terapi longivitologi bagi umat yang membutuhkan. Yang kelima, Pemuda Katolik mengadakan kegiatan masa penerimaan anggota Mapenta Pemuda Katolik Komisariat Cabang Komcap Makassar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 8 pagi sampai selesai di Aula Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Jalan Gunung Latimojong nomor 112 Makassar. Yang keenam, Gereja Sasi Familia Tongkonan Masalo Sakpak Bayo-Bayo telah menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas menyumbang berupa 25 bangku dengan harga masing-masing bangku itu 2 juta. Nama penyumbang akan dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih untuk memberikan sumbangan via rekening pemeliharaan gereja dengan nomor rekening BCA 025833338 atas nama PGPM Paroki Kristus Raja Andalas. Atas dukungan dan partisipasi kita semua diucapkan limpah terima kasih. Yang ketujuh, Panitia Pesta Pelindung 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas akan mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menyongsong puncak acara Pesta Pelindung, di antaranya lomba catur, lomba domino, lomba merangkai bunga, lomba nyanyi solo rohani, lomba kor wilayah, dan berbagai macam lomba lainnya. Selanjutnya mengenai lomba akan disebarkan melalui grup-grup WA dari wilayah dan rukun serta kelompok-kelompok kategorial. Yang kedelapan, dalam rangka pencarian dana pembangunan gereja stasi Santo Yosef Pakato, maka segenap panitia dan pengurus stasi Pakato mengadakan basar berupa makanan yang diolah sendiri serta akan membagikan amplop kepada umat. Diharapkan kita semua untuk berpartisipasi dan membantu mereka. Demikian pengumuman paroki minggu ini, dan atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian pengumuman saya kira jelas. Sekali lagi, sehubungan dengan perayaan 85 tahun paroki kita untuk Pesta Pelindung, maka akan diadakan, panitia akan mengadakan beberapa lomba, nanti akan disampaikan, itu sudah disampaikan sebagian, sampaikan di wilayah dan rukun. Lalu nanti kita akan upayakan, ini adalah pesta kita, pesta umat, maka tentu partisipasi kita dari umat sangat diharapkan. Bagaimana pada puncak perayaan nanti kita akan mengadakan kebersamaan bersama yang diupayakan dari rukun dan wilayah masing-masing. Saya kira baik bahwa itu menjadi perhatian kita. Lomba-lomba yang nanti secara konkretnya akan dinyatakan oleh panitia kepada kita melalui grup rukun dan wilayah. Juga di Depas, dia biasa disering. Kemudian masih ada sehubungan dengan itu, Abah dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional lalu akan mengadakan perlombaan juga, kuis Kitab Suci untuk orang muda dan juga untuk orang dewasa. Silakan mendaftar di rukun masing-masing. Kemudian lomba untuk mewarnai Kitab Suci khusus untuk sekami. Ini sekali lagi kegiatan dari Abah ini, ayo baca Kitab Suci bacaan harian. Lalu yang ketiga,
lomba untuk membuka kitab suci khusus untuk anggota ABA sendiri itu akan dilaksanakan. Panitianya akan membuat kegiatan ini dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional sekaligus juga dalam rangka 85 tahun paroki kita tentunya. Ya, semua kegiatan yang kita mulai dalam perencanaan itu diharapkan bahwa kita arahkan ke sana, di mana kita akan selalu berusaha untuk membangun kebersamaan, persaudaraan sejati, dan mudah-mudahan dengan persaudaraan sejati dalam kebersamaan kita semakin hidup solidaritas satu sama lain dalam mengupayakan karya kerjaan Allah di tengah-tengah kita. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi pada kesempatan ini, dan sekali lagi mohon perhatian untuk pembangunan salah satu stasi dari paroki Sungguh Minahasa itu membangun di bagian Pak Kato ke sana. Mereka datang mencari dana dengan menjual basar dan mungkin akan membagikan amplop bagi kita. Mari kita merespon ini tentu dengan keberadaan kita masing-masing. Tidak seperti pencarian dana sebelumnya atau yang lain-lain itu yang kolekte pembangunan kita atau pemeliharaan itu diserahkan kepada mereka. Ini tidak, jadi tetap menjadi uang kita. Lalu yang terakhir sekali, Bapak Ibu Saudara terkasih yang memberikan sumbangan sesudah hari Selasa, maka itu belum diumumkan pada kesempatan ini. Nanti minggu depan baru akan diumumkan karena baru diserahkan untuk dicatat di pencatatan perhitungan kolekte di hari Selasa. Ya, jadi kita saling mengingatkan dalam soal itu. Demikian tambahan penyampaian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi tanpa kecuali, kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kerelaan dan partisipasi kita, juga mereka yang juga senantiasa rukun wilayah memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Sabtu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari puji syukur nomor 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup